원했어 제대로 긴장하면 나이스 전부 멈춰 그대로 우리 목표는 walk away we on the way up 지그재그 없이 왜 like elevator 전부 베이커라 베이커 이 정도는 아닐 거리야 kick it back 이게 우리 방식이야 볼륨을 켜 여기저기 엉덩 내방 내 길거리 퍼지게 you got it moving on down chapter like wow. Kami hadir untuk melayani dan memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Iberkah hadir menyapa Anda melalui saluran televisi lokal hingga e-commerce online. Yang akan selalu memberikan produk-produk berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk para customer. Siap melayani 24 jam dan pengiriman ke seluruh Indonesia. Transaksi yang fleksibel dengan sistem COD, pesan barang melalui telepon, tunggu barang sampai di rumah, dan bayar setelah barang diterima. Karena Iberkah akan selalu memberikan yang terbaik untuk Anda. Selamat pagi para pemirsa El Sinta TV. Jumpa lagi bersama saya Stefani Claudia dalam acara kesayangan kita Dokterku. Acara ini disiarkan langsung dari studio El Sinta TV Jakarta dan juga dari 95,7 Fit FM Radio Semarang. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas hal-hal edukasi kesehatan dan pastinya akan bersama narasumber yang sudah kompeten dalam bidangnya. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai mata. Kalau mendengar kata masalah mata, mungkin yang ada dalam benak pemirsa ini mata minus, plus, atau mungkin kalau yang orang tua ya katanya katarak, atau mungkin kalau yang zaman sekarang katanya gede-gedein kelopak mata, termasuk saya sih pengennya. Oke, tapi hari ini kita akan membahas hal yang beda nih, yaitu diabetes dan dampaknya untuk kesehatan mata. Wah, saya baru dengar nih kalau ternyata masalah diabetes itu juga berpengaruh ke masalah mata ya. Makanya nanti kita akan bertanya-tanya nih dengan narasumber yang cantik ada di sebelah saya, Dr. Adisti SPM yang adalah dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Bagi pemirsa yang nanti ingin bertanya-tanya dengan Dr. Adisti, bisa telepon langsung ke nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666 atau bisa kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa. Kalau gitu langsung saja kita cuci mata bersama narasumber kita yang sudah di sebelah saya, Dr. Adisti. Halo, selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Cantik selalu ya dok? Nggak usah, sehat selalu dok? Sehat, alhamdulillah. Iya dok, ini mungkin pemirsa nih jadi seger ya dok ya. Mungkin matanya juga jadi sehat nih dok ya, melihat dokter ya. Waktu juga bagi jauh-jauh dari Bekasi. Terima kasih banyak ya dokter sudah hadir ke studio El Sinta TV. Iya, dok, hari ini kita akan membahas hari ini kita membahas mengenai diabetes dan dampaknya untuk kesehatan mata. Tadi saya bilang ya dok, saya baru tahu loh dok, kalau ternyata masalah diabetes itu juga bisa berpengaruhnya ke mata ya. Iya benar. Iya, karena saya tahunya kalau diabetes itu kan masalah gula ya. Iya, masalah gula benar. kan katanya bikin ini ya bobot badan. Dibilangnya gitu kalau yang banyak didengarnya itu, tapi ternyata bisa ke mata juga. Benar. Kadang-kadang orang juga nggak ngeh ya. Kalau diabetes itu bisa banget memberikan efek negatif ke mata. Nah, orang itu biasanya fokusnya kalau udah didiagnosis diabetes itu biasanya, aduh, saya harus diet ya, kurangin gula, makan sehat. Itu betul. Tapi yang jangan lupa itu check up matanya.
Kenapa? Karena dalam permasalahan diabetes dan komplikasinya pada mata, semakin cepat terdiagnosis ada kelainan, semakin baik. Jadi kelainannya itu jangan sampai irreversible, jangan sampai nggak bisa diperbaiki. Jadi kalau dia semakin terdeteksi dengan cepat, itu kemungkinan juga bisa ditangani dengan lebih baik, dengan hasilnya yang nanti akan jadi lebih baik. Pastinya gitu. ya dok ya. Tapi kalau saya boleh tahu ya dok, pasien dokter itu banyak tidak dok yang karena masalah diabetes? Banyak banget. Sehari itu pasti ada aja gitu. yang mengalami keluhan atau seperti gejala-gejala gangguan penglihatan yang ternyata setelah dirunut-runut, oh dia ada diabetes, udah lama nggak pernah kontrol ke dokter mata sebelumnya. Pas datang ternyata udah ada kerusakan retina atau ada katarak atau yang paling simpel seperti gejala mata kering yang berat gitu, atau juga bisa jadi glukoma macam-macam. Oh gitu. Bermacam-macam ya. Jadi bukan hanya satu jenis masalah mata yang mungkin identik untuk masalah diabetes ya. Benar. Jadi pasien penderita diabetes itu bisa mengalami komplikasi gangguan mata yang bermacam-macam jenisnya. Jadi nggak cuma satu atau nggak cuma dua, bisa juga mengalami hal tersebut dalam waktu yang bersamaan. Jadi udah ada gangguan di lensa, ada gangguan di retinanya juga bisa. Ada gangguan di lensa, ternyata glaukoma juga bisa. Ada gangguan lensa, dry eyes juga, retinanya terganggu juga bisa. Jadi makanya di sini kita kan mau ngebahas ya betapa pentingnya orang dengan diabetes itu untuk check up atau kontrol periksa mata ke dokter spesialis mata. Pastinya ya gitu. dok. Oke dok, mengenai masalah diabetes ya, itu kan rata-rata, bukan rata-rata ya, kebanyakan ya, kebanyakan itu dialami oleh wanita ya. Betul ya, ya? Jadi kebanyakan dialami oleh wanita, walaupun gak signifikansi gede banget perbandingan wanita sama prianya, cuman wanita memang lebih banyak dan lebih beresiko karena kan percentage lemak di dalam tubuhnya, terus percentage hormonalnya juga wanita itu lebih mengalami tendensi yang lebih besar untuk menjadi overweight atau obesitas gitu ya. Atau mungkin karena wanita itu lebih manis ya dok ya. Dan wanita itu mungkin lebih suka jajan yang manis-manis ya. Iya, apalagi zaman sekarang ya dok, kayak bubble-bubble. Iya, ya, boba-boba, bener. Es krim, gitu dessert, coklat-coklat itu kan kalau buat wanita kan dessert tuh harus ya. Betul. Gitu. Nah tapi ya dok ya, mengenai masalah gula tinggi itu apa hubungannya sih dok dengan katanya matanya tuh bisa kabur ya pandangannya? Betul, jadi memang ada beberapa mekanisme atau beberapa cara gimana caranya gula di dalam darah yang kadarnya terlalu tinggi itu bisa menyebabkan mata menjadi kabur. Ada yang memang sifatnya reversible atau temporary ya, jadi kayak kabur pas gulanya tinggi banget nih kabur dia, terus pas gulanya udah normal dia bisa balik lagi tuh penglihatannya bisa enak lagi kok ngelihatnya gitu, ternyata pas gulanya udah diturunin. Itu kan temporary itu bisa karena lensanya mengalami pembengkakan. Saat gula darah tinggi banget, lensa tuh bisa jadi bengkak. Kadang-kadang pasien tuh ngeluhnya, saya kemarin tuh kabur banget tuh, nggak bisa ngelihat apa-apa gitu. Akhirnya saya minum obat atau suntik insulin atau segala macam, gula saya normal, saya bisa ngelihat lagi gitu. Ya itu kadang-kadang bisa terjadi tuh kayak gitu tuh temporary atau transient ya. Tapi ada juga kerusakan-kerusakan yang sifatnya lebih permanen. Kayak katarak itu kekeruhan pada lensa, itu kalau misalnya udah terjadi kekeruhan dan sudah mencapai grade atau tahapan yang cukup parah, itu ya nggak bisa diapa-apain, cuma bisa dioperasi gitu. Tapi dengan operasi pun harapannya bisa ngelihat dengan lebih bagus. Tapi bagaimanapun tetap bergantung dengan si retinanya, saraf matanya gitu. Jadi kalau untuk orang diabetes itu banyak banget faktor yang mempengaruhi kesembuhan atau perjalanan penyakit sampai dia akhirnya bisa jadi sembuh tuh banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kasus per kasus itu nggak akan sama gitu. Iya, saya tuh berhubung
mata saya tuh sehat-sehat aja ya, jadi saya ini agak asing dok sama istilah-istilahnya ya kalau iya tentang mata ya. Oke dok, kalau diabetes itu kan biasa disingkatnya DM. Iya ya, betul, DM. Tapi bukan DM direct message ya. Biasa, ya, ya bukan DM Instagram ya. Iya, biasa kan disingkatnya DM ya. Nah itu apakah semua pasien DM itu akan mengalami masalah mata atau ada kriteria khusus ya untuk masalah pasien DM yang terkena tersebut dokter? Sebenarnya untuk memprediksi apakah kira-kira pasien ini akan mengalami kelainan pada mata atau komplikasi pada mata, itu nggak bisa dilakukan dalam sekali ketemu nih terus kita periksa terus kayak mata kamu sekarang baik-baik aja, kayaknya nggak akan kenapa-napa deh. Nah itu nggak bisa karena diabetes itu, pasien DM itu kan kadar gula di dalam darahnya itu fluktuatif ya. Jadi kadang-kadang normal, kadang-kadang suka lebih tinggi, atau kadang-kadang dia hipoglikemi jadi lebih rendah. Kalau dia bisa memaintain kadar gula di dalam darahnya itu stabil terus, kemungkinan untuk enggak terkena komplikasi matanya lebih besar. Tapi kalau dia adalah tipe orang yang diabetesnya tidak terkontrol nih, DM tidak terkontrol, kita bilangnya gulanya naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, itu lebih besar kemungkinan resiko terkena komplikasi pada mata gitu. Iya, apalagi kalau tidak bisa memaintain yang mungkin yang kayak pola makannya kan biasa kan diatur benar. ya. Pola makan kadang-kadang itu kan first step-nya lah. First step kita atur pola makan, olahraga, exercise ya. Terus jenis obat-obatan yang dikonsumsi oleh si pasien apa aja, apakah obat-obatannya itu cukup untuk membuat gula darah si pasien tersebut stabil di level yang normal, intinya gitu. Jadi maintaining atau menjaga gimana caranya biar DM-nya terkontrol. Nah berbicara DM terkontrol ya, kalau misalkan pasien ya didiagnos mengenai masalah DM, apakah itu langsung bermasalah pada mata atau ada fase khususnya sih dok? Oh ya, jadi kalau misalnya pada pasien itu sendiri gini, kalau tergantung tipe jenis diabetesnya ya. Tipenya. Jadi kan biasanya pasien itu kalau ada keluhan paling ini deh, paling sering terjadi kalau baca di internet juga bisa sih, polidipsi, polifagi, poliuri. Jadi aus terus, lapar terus pipis terus. Terus dia kenapa ya? Terus berobat nih. Terus dia diagnosis diabetes. Kalau diabetes itu diabetes tipe 2 yang paling banyak nih ya, diabetes tipe 2 karena insulinnya ada resistensinya. Itu pada saat dia diperiksa, dia didiagnosis nih kamu diabetes nih ternyata gitu, HbA1c kamu tinggi persentasenya. Saat itu sebaiknya dia juga langsung check up mata. Kalau diabetes tipe 2, saat didiagnosis langsung check up mata. Minta dirujuk, tolong dong saya dirujuk ke dokter mata, saya mau check up juga mata saya, apakah masih dalam kondisi baik-baik saja. Nah, tapi kalau diabetes tipe 1 itu kan biasanya memang ada permasalahan genetik ya, jadi gangguan di pankreasnya. Nah, itu biasanya kita masih ada time limitnya sekitar within 5, jadi dalam 5 tahun setelah didiagnosis itu harus check up mata. Gitu, dalam 5 tahun setelah didiagnosis. Karena biasanya diabetes tipe 1 itu didiagnosisnya jauh lebih early, jauh lebih muda ya, pasiennya lebih muda-muda. Dalam 5 tahun cek matanya. Tapi kalau diabetes tipe 2, saat didiagnosis saat itu juga kalau bisa langsung jadwalin buat cek mata. Oke dok, itu kalau pasien yang mengalami DM tersebut ya, itu memang sudah langsung pasti ngerti untuk melakukan pemeriksaan mata atau tidak sih dok? Karena kan kayaknya mungkin secara edukasinya dok ya. Enggak, kebanyakan memang kalau di Indonesia mungkin belum merupakan suatu SOP ya di puskesmasnya atau di lini pertamanya deh, lini pertama dokter yang mendiagnosis diabetes itu mungkin lebih fokus ke yang tadi, lebih fokus ke menurunkan kadar gula darahnya, terus merancang pola makan, olahraga dan lain-lain, tapi belum terlalu banyak yang merujuk ke dokter mata pada saat terdiagnosis gitu. Kalau kita kan dokter mata memang ada guideline sendiri ya, kita harapannya sih kalau pasien dengan diabetes itu baru didiagnosis langsung dikirim ke kita biar kita bisa evaluasi secara menyeluruh
dari mulai kondisi ocular surface atau permukaan okulernya, apakah ada dry eyes, terus apakah lensanya udah ada kekeruhan, ada katarak atau enggak, terus dia tekanan bola matanya gimana, apakah tinggi atau tidak, di retinanya apakah ada kelainan, apakah sudah mulai ada perdarahan atau belum, dan di nervus optiknya juga apakah sudah terlihat adanya penipisan ganglion sel yang menandakan adanya glaukoma atau enggak gitu. Ya, jadi dari dokternya juga yang kadang merujuk ya dok ya untuk melakukan pemeriksaan mata. Dan saya juga sebenarnya tuh penasarannya ya, kalau mengenai masalah yang mata itu yang paling terganggu tuh di mana sih ya? Tapi nanti ya dokter ya, kita tahan dulu karena kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Bumbu Dapur di Sabtu siang ini. Oke, gampang ternyata buatnya. Wow, sudah mengkilat kan? Mengkilat ya. Cegah sedini mungkin dan bersihkan saluran darah Anda dengan mengkonsumsi ginseng merah Josamon. Ginseng merah premium yang mengandung saponin atau busa herbal yang dapat membersihkan sumbatan dan plat kolesterol yang ada pada saluran darah Anda. Mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh. Efektif membersihkan saluran darah Anda. Dan juga meningkatkan stamina dan vitalitas tubuh. Cegah sedini mungkin dan bersihkan saluran darah Anda dengan mengkonsumsi ginseng merah Josamon. Ginseng merah premium yang mengandung saponin atau busa herbal yang dapat membersihkan sumbatan dan plat kolesterol yang ada pada saluran darah Anda. Mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh. Efektif membersihkan saluran darah Anda. Dan juga meningkatkan stamina dan vitalitas tubuh. Ayo, meriahkan koleksimu hanya di Indomaret. Sehat. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa hadir kembali bersama Anda. Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Udah coba belum? Pondok Terapi Zona. Ini Pondok Terapi Zona adalah sebuah tempat pengobatan yang luar biasa. Halo pemirsa, untuk yang ada di rumah, jangan lupa mengonsumsi jamu tetes berkah ini untuk yang memiliki riwayat penyakit lambung.
Pemirsa Dokterku, masih bersama saya Stefani Claudia dan juga narasumber kita Dr. Adisti, spesialis mata dari Rumah Sakit Tiara Bekasi, dan kita masih membahas mengenai diabetes dan dampaknya untuk kesehatan mata. Mau ingatkan lagi untuk para pemirsa yang nanti ingin bertanya dengan Dr. Adisti, bisa telepon langsung ke nomor telepon interaktif kami di nomor 021 2520 666 atau bisa kirim ke email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id dengan format nama, alamat, usia, dan pertanyaan pemirsa. Kita lanjut ya dengan Dr. Adisti. Dok, tadi saya kan tanya ya, kalau bagian mata itu bagian mana sih dok yang paling terganggu itu kalau misalnya ada masalah DM, dok? Mungkin misalkan yang saya tahu doang ya, yang saya tahu misalnya kornea, retina, aduh tapi nggak tahu dok. Yang paling bermasalah tuh apa dok? Yang paling sering komplikasi pada mata itu memang katarak ya. Kalau secara katarak. presentasi, iya katarak pada penderita diabetes itu biasanya akan muncul lebih awal atau lebih dini dibandingkan dengan orang yang tidak menderita DM gitu. Jadi kalau orang yang nggak menderita DM mungkin kataraknya itu baru muncul di usia 60 atau 70 tahun. Orang dengan DM itu biasanya di usia 40, 50. Kalau DM-nya udah terdiagnosis dari umur segitu ya, biasanya bisa muncul di usia yang lebih dini kalau DM-nya tidak terkontrol. Balik lagi, kalau DM-nya tidak terkontrol. Kalau DM-nya tidak terkontrol, nah saya bingung gini dok, kan kalau katarak itu kan kayaknya identiknya itu kalau misalnya usia yang lansia ya. Nah kalau misalkan mengalami DM-nya itu usia muda, lalu itu ada kemungkinan terkena katarak dok? Ada, tetap ada kemungkinan. Selama kadar gula dalam darahnya tidak terkontrol, resiko katarak itu tetap ada. Di usia berapapun. Di usia berapapun ya. Gitu. Saya jadi agak deg-degan. saya next time pengen ini ya, konsul ke dokter spesialis mata. Dan dokter juga katanya memiliki penjelasan juga ada contoh-contohnya ya dok ya, lewat PPT yang sudah dokter siapkan ya dok. Iya, betul. Oke, silakan dokter. Oke. Diabetes dan dampaknya ya, ini pada jadi kita mata. kan sekarang mau ngobrolin tentang diabetes dan dampaknya pada kesehatan mata ya. Diabetes mellitus atau DM itu didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi atau retensi fungsi insulin. Nah, pada mata sendiri yang paling sering terjadi itu adalah dry eye syndrome. Ini orang-orang kadang-kadang suka nggak ngeh nih. Dry eye syndrome, katarak, glaukoma, dan retinopati diabetik. Ini 4 ini yang paling sering terjadi ya, di luar dari yang penyakit-penyakit mata lain yang bisa disebabkan oleh diabetes. Dry eye syndrome yang dokter bilang paling sering itu maksudnya apa dokter? Nah, kalau untuk dry eye sendiri ini tuh salah satu kondisi mata yang paling umum. Tapi dia jarang ya dibicarakan sama orang-orang karena biasanya orang tuh nggak ngeh kalau dia itu menderita dry eyes atau mata kering gitu. Kalau pada penelitian dia paling tinggi persentasenya, 54% penderita diabetes itu mengalami dry eyes. Mengalami dry eyes itu gimana sih gejalanya gitu ya dok? Mata itu emang namanya mata kering ya, tapi gejalanya tuh matanya berair. Ya, jadi matanya berair, perih rasanya, atau kayak ada yang ganjil deh dok mata saya tuh mungkin kering, terus atau kayaknya mata saya tuh sepet gitu, sepet perih nggak enak, rasanya kayak berat gitu kelopaknya gitu. Nah itu mungkin mata kering juga. Atau saya kadang-kadang suka ngeblur ngelihatnya, tapi kalau saya kedip-kedipin jelas lagi. Nah itu juga tanda-tanda mata kering ya. Diabetes itu soalnya bisa mempengaruhi fungsi kelenjar lakrimal yang menghasilkan bagian air dari lapisan air mata atau tear film. Diabetes juga mempengaruhi kelenjar minyak di kelopak mata yang mencegah bagian air dari lapisan mata ini kita menguap terlalu cepat. Jadi kan kita dari lapisan air mata itu ada bagian airnya, ada bagian minyaknya. Karena air sama minyak itu misah, minyak itu mencegah biar si airnya itu nggak nguap cepet gitu. Jadi mempertahankan si permukaan mata itu tetap lembab. Nah, kalau pada orang diabetes yang gulanya nggak terkontrol, fungsi kelenjar lakrimal dan kelenjar minyak yang ada di kelopak mata untuk menghasilkan lapisan air mata ini bisa rusak gitu. Nah, yang nomor 2 katarak nih. DM itu dapat mempengaruhi semua struktur mata
Katarak itu komplikasi yang paling sering terjadi, yang tadi saya bilang. Komplikasi yang paling sering terjadi dan biasanya pasien ngeh nih kalau katarak. Kalau dry eyes pasien suka nggak ngeh ya, suka ini apa sih, kenapa mata nggak enak aja gitu. Kalau katarak pasien pasti ngeh. Dan katarak itu akan membawa pasien ke dokter mata pasti, karena buram. Ya, jadi ngelihatnya buram, pasti dia kenapa ya saya jadi nggak bisa ngelihat jelas. Nah, beberapa studi itu melaporkan bahwa pembentukan katarak itu terjadi lebih sering pada usia lebih dini pada pasien diabetes yang tadi saya bahas dibandingin dengan pasien yang non diabetes gitu. Bisa 3 sampai 4 kali lipat lebih umum pada pasien dengan diabetes di bawah usia 65 tahun gitu. Kalau di atas 65 tahun, resiko kejadian kataraknya 2 kali lebih besar dibandingin pasien yang non-diabetes. Faktor resiko utamanya tetap durasi diabetes yang lebih lama dan kontrol metabolisme yang buruk. Jadi gulanya nggak kekontrol. Nah, ini contoh-contoh gambarannya ya. Yang di sebelah kiri itu adalah gambaran katarak yang dilihat sama dokternya. Lensanya keruh, bisa dilihat ya di sini lensanya putih-putih gitu, ada yang bentuknya putih banget, ada yang lebih tipis, ada yang seperti speckles atau snowflakes itu juga masuk dalam kategori katarak. Yang sebelah kanan itu kita bisa lihat itu yang dilihat pasien dengan katarak itu kira-kira penglihatannya gitu tuh, kayak ada yang nutupin, berkabut pasien bilangnya. Dok, mata saya nih buram seperti ada kabutnya. Nah, itu tanda-tanda utama katarak biasanya. Bisa dibandingin itu yang normal sama yang katarak, itu sangat berbeda gambarannya gitu. Yang nomor 3 kita ada glaukoma. Glaukoma itu adalah penyakit nervus optik progresif yang terutama ditandai oleh tekanan tinggi intraokular. Bola matanya tekanannya tinggi, disertai dengan kerusakan bertahap sel ganglion retina. Orang dengan diabetes memiliki resiko 2 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami glaukoma dibandingkan dengan non-diabetes. Nah, glaukoma apa? Biasanya itu glaukoma sudut terbuka. Glaukoma sudut terbuka itu yang paling sering diderita oleh penderita diabetes dengan hampir kurang lebih 70 juta penderita di seluruh dunia. Ada juga glaukoma neovaskular yang ini lebih jarang ya, lebih langka. Tapi biasanya juga terjadi pada pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol. Gitu. Yang terakhir dan yang paling ditakutkan ya sama orang-orang dengan diabetes itu adalah retinopati diabetik. Diperkirakan sekitar 34,6% pasien diabetes memiliki penyakit mata yang disebut retinopati diabetik. Retinopati diabetik itu ketika kadar gula darah yang tinggi menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di retina. Jadi pembuluh darahnya dapat mengalami pembengkakan dan kebocoran menyebabkan perdarahan di retina atau pembengkakan di makulanya, di pusat penglihatannya, jadi nggak bisa ngelihat, blur. Atau mereka dapat mengalami penyumbatan, si pembuluh darahnya tertutup lalu menghentikan aliran darah ke retina. Terkadang pembuluh darah baru yang abnormal atau neovaskularisasi kita bilangnya juga bisa tumbuh di retina. Yang jelas semua perubahan ini dapat merusak fungsi penglihatan secara permanen. Kalau kerusakannya di retina, itu kerusakannya bisa bersifat permanen. Beda kalau katarak itu bisa dioperasi, lensa yang keruh ditukar dengan yang jernih ya. Diharapkan dapat meningkatkan tajam penglihatannya. Tapi kalau kerusakannya terjadi di retina, terutama di makulanya, di pusat penglihatannya, itu bisa bersifat permanen atau gangguannya itu bisa irreversible, nggak bisa diperbaiki gitu. Ini salah satu gambarannya ya. Balik lagi kalau yang di sebelah kiri itu adalah gambaran yang dilihat sama dokternya. Itu saya kira planet Mars, iya. Dok. Itu perdarahan pada mata agak ngeri ya, itu retina yang harusnya mulus-mulus aja nggak ada bercak-bercaknya tuh itu jadi penuh dengan darah, penuh dengan eksudat yang berwarna kekuning-kuningan itu adalah dari kebocoran pembuluh darah retina, bisa menyebabkan retina jadi kelihatannya kayak gini nih, bercak-bercak penuh darah. Pasien sih nggak akan ngelihat ini yang ngelihat dokter matanya. Yang dilihat pasien itu adalah di gambar sebelahnya. Jadi kalau ngelihat itu gambarannya kok jadi nggak jernih, seperti banyak bercak-bercak hitamnya dan buram, gitu. Itu kalau dilihat dari yang alat khusus dari ini ya, alat itu dokter. pemeriksaan funduskopi kita bilangnya, pemeriksaan retina
yang biasanya kita lakukan saat check up pada pasien dengan diabetes. Kelihatan ya. Iya, jadi memang sarannya pemeriksaan mata secara teratur ke dokter spesialis mata itu sangat penting ya buat penderita DM. Penderita diabetes tipe 1 kayak yang tadi saya bahas, check up mata dalam 5 tahun pertama setelah terdiagnosis. Diabetes tipe 2, check up matanya saat terdiagnosis diharapkan langsung check up mata. Nah, nanti setelah check up mata pertama, dokter spesialis mata Anda akan memberikan rekomendasi pemeriksaan mata selanjutnya sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Kalau masih sehat-sehat aja nih, paling dikasih rekomendasinya, oke, kontrol gula darahnya biar stabil terus, matanya masih sehat, alhamdulillah kontrol setahun sekali. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata, oh ini udah ada katarak, berarti bisa disarankan apakah ini kataraknya masih tipis atau sudah tebal, sesuai gradingnya. Nanti kalau sudah bisa dioperasi mungkin operasi katarak, atau kalau ada kelainan retina juga tergantung ada grading dan tahapannya, apakah masih non-proliferatif retinopati diabetik atau yang sudah proliferatif retinopati diabetik. Itu nanti ada step-stepnya yang panjang banget sih kalau dijabarin. Yang jelas sih intinya kontrol dulu aja ke dokter mata. Gitu. Iya, sepertinya kalau untuk yang pemeriksaan mata secara teratur itu bukan hanya untuk pasien DM aja, tapi untuk setiap individunya sepertinya ya. Betul, sebaiknya memang setiap individu itu melakukan pemeriksaan check up mata teratur setahun sekali. Atau kalau misalnya saya nggak ada keluhan sama sekali, check up aja dulu sekali. Nanti kalau pemeriksaannya udah ada, semuanya hasilnya udah bagus, oke, mungkin 1-2 tahun bisa kontrol, setiap tahun bisa kontrol. Karena kan kondisi tubuh berubah, kondisi mata pasti ikut berubah juga. Iya, oke, ini ternyata ya dok ya, mengenai yang masalah mata pada pasien diabetes, itu sudah banyak yang tanya dokter. Tapi nanti ya dokter ya, kita akan membacakan pertanyaannya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Burung pin ini banyak plusnya daripada minusnya gitu. Oh, apa aja tuh Pak? Pemirsa pengusaha dimsum si Ogut. Nah ini kerupuk jengkol, bahan-bahan asli bumbunya itu dari turun-temurun warisan dari keluarga. Cegah sedini mungkin dan bersihkan saluran darah Anda dengan mengkonsumsi ginseng merah Josamwon. Ginseng merah premium yang mengandung saponin atau busa herbal yang dapat membersihkan sumbatan dan plat kolesterol yang ada pada saluran darah Anda. Mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh. Efektif membersihkan saluran darah Anda. Dan juga meningkatkan stamina dan vitalitas tubuh. Ray itu ada kaitannya sama kematian bokap lu. Jangan-jangan karena ini lo mau nikah sama gue. Aku mau kamu jadi istri aku. Lo ngajakin nikah kayak ngajak nongkrong tau nggak? Saya terima nikah dan kawinnya Melissa binti Rahmat Prasojo dengan Will you marry me? Yuk. Saya ingin menikahi. Saya terima. Sayang, kamu kenapa sayang?
Kiva udah sampai nih di salah satu museum yang menyimpan sejarah tentang berdirinya bangsa Indonesia nih. Mendirikan komunitas ini pertama kali di dunia maya, di media sosial. Sebelum mobilnya keluar, saya sudah mendirikan klubnya dulu. Jadi ayam ekor panjang itu berasal yang pertama itu dari kota Kochi, Jepang. HBCI sebagai komunitas brio pertama di Indonesia. Pemirsa, Dokterku masih bersama saya Stefani Claudia dan juga narasumber kita Dr. Adisti, spesialis mata dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Kita lanjut lagi ya, Dok. Saya tuh penasarannya ya sama kalau yang ada masalah katarak ya. Nah, kalau misalkan mungkin pasiennya tersebut ya, Dok, jauh di pedalaman, kurangnya informasi, edukasi, terus kataraknya itu didiamkan saja gitu, Dok. Itu resikonya tuh bagaimana ya, Dok? Oke, jadi kalau untuk katarak sendiri, kalau didiemin aja, dia akan, lensanya kan, katarak tuh kan ada kekeruhan pada lensa ya. Awalnya pasti nggak langsung keruh total. Jadi awalnya tuh pasti kekeruhannya tuh tipis dulu. Nanti makin lama makin tebal, makin tebal. Kalau didiemin aja, ya si kataraknya akan semakin matang dan semakin matang, semakin keruh dan semakin bisa sampai keruh total. Jadi udah putih atau bahkan coklat banget gitu di dalam si lensanya. Pasiennya nggak bisa ngeliat apa-apa selain cahaya tuh bisa kayak gitu. Tapi memang kalau untuk katarak sendiri, jika si pasien mengalami kelainannya itu murni hanya katarak saja tanpa glaukoma, tanpa kelainan retina atau saraf mata lainnya, itu kan dia disebutnya reversible blindness ya. Jadi kebutaan yang bisa diperbaiki. Jadi harapannya setelah dioperasi penglihatannya bisa meningkat gitu. Kalau untuk kataraknya aja. Tapi kalau katarak pada diabetes itu kan faktornya lebih banyak nih ya. Faktor-faktor yang mungkin terjadi pada si pasien. Kalau kataraknya semakin lama didiemin, kita nggak bisa ngelihat nih. Nanti kan kataraknya keruh banget. Kita nggak bisa ngelihat nih saraf matanya itu ada gangguan apa enggak gitu, apakah sudah ada perdarahan juga atau enggak, karena ini kan kita ngomongin diabetes ya. Bisa aja pasien tersebut mengalami katarak dan retinopati diabetik secara bersamaan. Nanti ketika dioperasi pun hasilnya mungkin tidak akan maksimal, beda sama pasien dengan katarak murni. Gitu. Tapi kalau saya mau bertanya ya, Dok, ya, secara realitanya ada aja ya, Dok, ya kayak gitu? Banyak. Oh, banyak bahkan ya, bukan ada, tapi banyak ya. Karena penyebabnya kan sama-sama kadar gula darah yang nggak terkontrol. DM tidak terkontrol tuh benar-benar bisa bikin penyakit matanya tuh datang nggak cuma satu-satu aja barengan, datang semua gitu. Katarak juga, retinopati diabetiknya juga. Jadi kasus kayak gitu tuh nggak cuma 1-2 tapi banyak. Banyak ya pemirsa. Iya, aduh, makanya semoga lewat informasi edukasi yang dokter berikan hari ini jadi semakin banyak yang care ya, Dok, ya terhadap apalagi khususnya untuk pasien DM karena itu. Untuk retinopati diabetik itu kalau ketahuannya masih grade-grade atau tahapan awal itu lebih mudah ditangani dan dibandingkan kalau udah grade yang severe atau parah gitu. Oke, Dok, sekarang saya akan gantian deh ya. Saya akan membacakan pertanyaan dari pemirsa nih. Yang pertama dari Alfian di Bekasi. Wah, Bekasi juga, Dok ya. Dok, ayah saya usia 59 tahun. Penderita DM sudah kurang lebih 10 tahun. Lama sekali. Gula darahnya tidak stabil. Kalau untuk tensi sehari-harinya sih normal, Dok. Namun sekarang itu keluhannya ada salah satu pembuluh darah di matanya itu pecah. Atau ada bercak darah di salah satu matanya, Dok. Jadi untuk penglihatannya itu terganggu. Untuk treatment saat ini kata dokter bisa disuntik dengan berapa kali suntik atau alternatif laser. Saya kurang paham, Dok. Apa solusi terbaiknya ya, Dok? Dan apa kelebihan kekurangan di antaranya? Mohon sarannya, Dok. Terima kasih. Bagaimana, Dok, untuk masalah ini? Kalau yang saya pahami dari pesannya Mas Alfian ya, itu sih sebenarnya keluhannya itu berarti bapaknya nih matanya burem ya keluhannya ya, udah periksa ke dokter mata, kata dokter matanya ada pembuluh darah
yang pecah atau perdarahan di retinanya. Makanya alternatifnya adalah kalau nggak suntik itu laser. Nah itu sebenarnya adalah treatment atau penanganan yang paling tepat untuk diabetik retinopati. Saat ini memang kita punyanya adalah suntik dan laser ya kalau masih pada tahap yang perdarahan. Kalau dokternya menyarankan suntik, mungkin selain perdarahan juga ada pembengkakan makula atau adanya pertumbuhan neovaskularisasi, pembuluh darah yang nggak normal. Jadi biasanya suntik dan laser itu kita lakukan secara simultaneously. Jadi dua-duanya dilakuin. Jadi kayak mana yang lebih bagus ya dok, suntik apa laser gitu. Kalau bisa sih dua-duanya dilakukan karena dua-duanya itu memang standar terapinya untuk diabetik retinopati. Apalagi yang mengalami makular edem juga gitu. Diabetik makular edema kita bilangnya. Pokoknya kelainan retina di pasien diabetes itu treatment utamanya nih first line-nya itu adalah suntik anti-VEGF agent dan laser. Iya, kalau mengenai laser saya juga ya pernah dengar sih. Tapi udah paham ya. Iya. Semoga menjawab ya kepada Mas Alfian di Bekasi, atau kalau masih bingung-bingung bisa konsul aja ya ke Dr. Adisti di Rumah Sakit Daerah Bekasi. Iya benar, bisa banget. Ini yang berikutnya juga sama nih dok, dari Bekasi juga. Dari Yulis di Bekasi, dok, kerabat saya ada yang sekarang pandangannya terganggu akibat glaukoma. Usianya ini adalah bapak-bapak usia 60-an dok, dan ada diabetes juga. Itu apakah bisa disembuhkan secara total ya dok? Terima kasih dok. Ya kalau mengenai sembuh total itu kayaknya untuk semua penyakit ditanyain sama pasien ya. Iya, tapi gimana untuk masalah ini dokter? Silakan, jadi dok. gini, kalau untuk glaukoma pada penderita diabetes itu nanti kan berarti kan pasiennya kalau udah tahu dia glaukoma udah pernah nih ke dokter mata ya. Dokter matanya bilang bapak mengalami glaukoma. Nah glaukomanya itu ada beberapa jenis. Kalau untuk pasien diabetes itu kan ada yang glaukoma sudut terbuka aja, atau memang ada glaukoma neovaskular. Glaukoma neovaskular itu berarti kondisinya udah jauh lebih parah lagi nih karena retinanya juga pasti terkena dampak gitu ya. Kalau ditanyakan apakah bisa sembuh total nggak sih dok? Itu tergantung dari pemeriksaan saraf matanya. Kalau glaukoma itu kan sebenarnya penyakit yang fokus kelainannya itu adanya di optic nerve ya, atau nervus opticus. Di situ mengalami penipisan yang bertahap, biasanya memang ditandainya tekanan bola matanya sih, tekanan bola matanya biasanya lebih tinggi dari normal tapi nggak selalu. Nah biasanya yang kita lakuin kalau pada pasien glaukoma itu melakukan pemeriksaan perimetri atau Humphrey. Jadi kita lakukan pemeriksaan peripheral visual defect. Karena kalau pasien glaukoma itu biasanya lapang pandangnya yang terganggu. Lapang pandangnya itu jadi lebih sempit, lama-lama dia ngeliatnya kayak ngintip gitu. Nah, apakah bisa disembuhkan secara total? Kalau dia sudah didiagnosis, kalau diagnosis glaukomanya sudah tegak, berarti dia mungkin sudah melakukan pemeriksaan saraf tersebut. Biasanya penglihatan yang sudah diambil atau sudah hilang karena glaukoma itu nggak bisa kembali. Makanya glaukoma itu disebutnya pencuri penglihatan. Gitu. Jadi kalau untuk penyembuhan total pada pasien glaukoma itu tergantung kasusnya, kasus per kasus berbeda. Tapi kalau memang sudah ada kerusakan penglihatan lapang pandang di pemeriksaannya, itu biasanya kerusakan yang di lapang pandang yang sudah terjadinya itu sulit untuk dikembalikan lagi. Kita nggak bisa bilang nggak mungkin ya, karena kan kesembuhan semua di tangan Tuhan. Cuma ini menurut penelitian, studi-studi dan ilmu yang kita punya, memang kalau sudah glaukoma, penglihatan yang udah kecuri sama glaukomanya itu sulit untuk dikembalikan lagi gitu. Jadi treatmentnya itu untuk glaukoma biasanya fokusnya ke mempertahankan penglihatan yang ada. Gitu, mempertahankan sisa penglihatan yang ada ini jangan sampai ikut hilang juga. Gitu. Tapi ada kemungkinannya ya dok? Ada kemungkinannya. Oh, ada kemungkinan ya. Gitu, ada kemungkinan untuk untuk lebih progresif ya. Tapi kalau untuk sembuh total hampir nggak ada kemungkinan. Kalau untuk pasien glaukoma pengen sembuh total tuh berarti kan penglihatannya kembali lagi seperti sebelum dia kena glaukoma gitu ya. Itu sulit sekali sih. Iya, at least itu jadi better lah ya dok. Kalau perbaikan selalu ada kemungkinan untuk bisa lebih baik ya, tergantung kondisi si pasien, kasusnya bagaimana. Tapi percentage penglihatan yang bisa kembali itu nggak akan sebanding dengan percentage yang udah hilang gitu.
Oke, baik. Semoga menjawab ya kepada Pak Yulis di Bekasi. Dan kalau masih bingung juga datang aja ke Dokter Adisti di Rumah Sakit Tiara Bekasi, kan sama-sama Bekasi nih. Boleh saya bacakan lagi ya dokter? Boleh, ini kalau masalah silakan. mata soalnya banyak yang bertanya, apalagi kan DM kan banyak juga yang ngalami ya. Ini dari Pak Tobi di Jakarta. Dok, kakak tertua saya laki-laki, usianya saat ini 50 tahun dok. Kemudian sebelah matanya ukurannya itu jadi agak mengecil dok. Sudah ke dokter mata, terus katanya disuruh periksa lagi ke dokter penyakit dalam karena siapa tahu mengalami diabetes. Mau tanya dok, apakah kalau diabetesnya diobatin, ukuran matanya itu bisa normal lagi ya dok? Terima kasih dokter. Gimana dokter? Oke, sama-sama. Iya, jadi Pak Tobi, kalau ukuran mata terlihat lebih kecil, itu bisa banyak ya penyebabnya yang mungkin curigai sama dokter matanya. Mungkin ada tanda-tanda lain si pasien itu diabetes. Mungkin kalau ukuran mata terlihat lebih kecil tuh salah satunya, mungkin ya, ini saya karena nggak periksa pasien ya, mungkin salah satunya itu karena matanya tuh mengalami ptosis atau salah satu kelopak matanya itu jadi lebih turun. Makanya kelihatannya yang satu lebih kecil daripada yang lain. Ptosis ini bisa disebabkan oleh gangguan mikrovaskular atau gangguan pembuluh darah kecil. Salah satu resikonya itu sering terjadi pada pasien dengan diabetes gitu. Jadi ptosis sama kadang-kadang tuh kita bilangnya matanya juling tiba-tiba ya. Jadi juling tiba-tiba ngelihatnya kayak double gitu, juling tiba-tiba matanya agak lari, itu biasanya sering terjadi pada pasien dengan diabetes yang gulanya nggak terkontrol atau misalnya ternyata belum ketahuan diabetes gitu. Itu bisa menjadi salah satu tanda awal, tiba-tiba dia matanya nutup, ngecil sebelah, ptosis, turun kelopak matanya, atau si otot-otot ekstraokulernya salah satunya mengalami kelemahan, jadi dia kadang-kadang juling gitu ya. Salah satu diantaranya atau keduanya secara bersamaan tuh mungkin terjadi. Mungkin itu bisa jadi salah satu tanda awal-awal ada kelainan di pembuluh darahnya. Kelainan pembuluh darahnya itu bisa aja kadar gulanya tinggi atau kadar lemaknya tinggi. Jadi biasanya dokter mata itu mungkin menyarankan coba ke penyakit dalam deh. Periksa panel darah lengkap dengan lipid profile lengkap dan gula darahnya juga lengkap gitu. Karena takutnya ada gangguan mikrovaskular. Mungkin itu yang terjadi ya pada kasus ini. Karena saya juga nggak periksa, tapi kalau misalnya pengen konsultasi lebih lanjut, ya sebaiknya datangin lagi ke dokter spesialis mata atau dokter penyakit dalamnya. Kira-kira hasilnya gimana? Bener nggak dia ada gangguan di pembuluh darahnya gitu. Terus tadi pertanyaannya, kalau diabetesnya ternyata diobatin, bisa balik lagi nggak kondisi matanya gitu kan? Di beberapa kasus memang kalau kejadian ptosis atau mata juling tiba-tiba karena gangguan mikrovaskular itu bisa balik lagi. Gitu. Kalau kondisi gula atau kondisi lemak dalam darahnya itu normal. Gitu. Oke, semoga menjawab ya kepada Pak Tobi ya. Jadi kalau bisa ke dokter dua-duanya malah ya dok ya. Iya, jadi kontrol nih kedua-duanya. Oke, dok saya juga penasaran ya, kalau bukan saya doang ya dok ya, mungkin yang bertanya mengenai ini ya, pastinya mengenai second opinion ya. Mungkin pasien suka menanyakan itu, tapi nanti ya dokter ya. Nanti dokter akan menjawabnya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa dokterku. Oke, jadi konsepnya sendiri itu kita one stop aesthetic clinic. Untuk wajah kita sedia BB Glow, facial Korea Serum VC. Ya, pokoknya setiap kali beraktivitas tuh pasti ada masa lelahnya juga, dan untuk refreshing tuh butuh banget relaksasi. Cegah sedini mungkin dan bersihkan saluran darah Anda dengan mengkonsumsi ginseng merah Josamwon. Ginseng merah premium yang mengandung saponin atau busa herbal yang dapat membersihkan sumbatan dan plat kolesterol yang ada pada saluran darah Anda. Mendetoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh. Efektif membersihkan saluran darah Anda. Dan juga meningkatkan stamina dan vitalitas tubuh.
Meriahkan koleksimu hanya di Indomaret. Salam sehat, apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa hadir kembali bersama Anda. Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Udah coba belum? Pondok Terapi Zona. Ini Pondok Terapi Zona adalah sebuah tempat pengobatan yang luar biasa. Halo pemirsa, untuk yang ada di rumah, jangan lupa mengonsumsi jamu tetes berkah ini untuk yang memiliki riwayat penyakit lambung. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbarui informasi Anda di Jakarta, bersama saya Jeffrey Aldino. Gangster remaja ini terlihat berkonvoi menggunakan sepeda motor di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Disaksikan pihak Polres Metro Jakarta Utara, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melakukan pemusnahan barang bukti. Satu persatu pagar makam yang berada di TPU Perumpung ditertibkan oleh petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Bumbu Dapur di Sabtu siang ini. Oke, gampang ternyata buatnya. Wow, sudah mengkilat kan? Mengkilat ya. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan bentuk yang digambarkan oleh Allah di surga itu hanya diberikan pula bagi orang. Siapapun umat Islam pasti rindu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, karena memang itulah hakikat kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gue kasih tahu, daripada lo punya bakat terpendam tapi nggak tersalurkan, mendingan lo perform aja di Tara Sore. Tiap Senin sampai Rabu kita juga menampilkan musisi-musisi keren secara live. Tapi bukan cuma musisi aja, karena di sini kita bakal ngasih referensi kuliner yang pastinya cocok buat kalian coba. Hanya di Elsinta TV. Pemirsa, dokterku masih bersama saya Stefani Claudia dan juga dokter Adisti spesialis mata. Kita lanjut lagi ya dokter ya. Tadi sebelum break tuh saya bilang saya penasaran ya mengenai hal second opinion. Dan ini kayaknya juga untuk berbagai penyakit atau semua penyakit ya dok. Kadang suka ditanyakan ya sama pasien, misalkan harus melakukan operasi katarak. Dok, saya takut operasi, bisa nggak dengan cara lain dok gitu. Mungkin yang terapinya aja atau ada obat-obatannya aja gitu. Ada nggak pasien dokter yang suka kayak gitu atau banyak? Ada sih beberapa pasien ya. Cuman kalau sekarang kayaknya sih semua pasien udah tahu ya kalau operasi katarak itu memang satu-satunya treatment atau satu-satunya tata laksana yang bisa dilakukan untuk penderita katarak yang sudah cukup kita bilangnya sudah cukup matang ya, lensanya sudah cukup keruh, itu satu-satunya cara buat mengobati ya operasi katarak. Nggak ada obat, nggak ada tuh cuci mata, kataraknya hilang tuh bohong ya, nggak ada ya. Kalau misalnya pengobatan alternatif itu kita nggak menganjurkan. Tapi kalau pasien mau mencoba kita nggak punya hak untuk melarang juga. Cuman kalau dari kita kasih tahu nggak ada itu pengobatan alternatif untuk katarak. Matanya disiram-siram terus kataraknya hilang, itu enggak ya. Jadi katarak itu memang harus dioperasi. Katarak lensa yang keruhnya itu kita keluarkan, terus kita ganti dengan lensa yang jernih gitu, lensa buatan yang jernih. Itu yang harapannya dapat membuat tajam penglihatan meningkat gitu.
gitu. Iya, jadi kalau bisa jangan coba-coba yang second opinion tersebut ya dok ya, apalagi kan zaman sekarang ya. Saya tuh banyak lihat-lihat ya di sosmed itu ada yang operasi katarak yang baksos itu ya dok. Ya, banyak betul. ya sepertinya ya. Bakti sosial tuh banyak ya, bakti sosial operasi katarak untuk pasien-pasien yang punya kerabat atau kenalan yang tahu nih dia nih udah nggak bisa ngelihat udah lama nih, udah katarak, tapi mungkin dia nggak punya asuransi kesehatan, nggak punya biaya, terus terkendala biaya, itu bisa tuh daftar ikutan bakti sosial operasi katarak. Itu biasanya cari-cari aja deh di Google, di mana-mana tuh di setiap kota, hampir di setiap kota ada kok. Iya banyak. Saya juga sering baca sih ya di sosial media bener. itu yang operasi katarak. Dan biasanya tuh prosesnya tuh berapa lama sih dok? Kalau operasi katarak sih sebenarnya tergantung prosedur teknik operasinya ya. Kalau dengan teknik yang paling baru, yang dengan Phaco itu mungkin sekitar 15 menit sampai 30 menit. Sebentar ya? Tapi kalau pakai teknik lama gitu itu mungkin agak lebih lama, mungkin bisa 45 menit sampai 1 jam kalau masih harus dijahit manual gitu. Ya tapi untuk yang konteks operasi termasuk cepat ya. Sebenarnya sih sama-sama pasien dan dokter kan sama-sama berusaha pengen memberikan yang terbaik hasilnya, jadi sama-sama usaha, sama-sama berdoa gitu. Oke, tapi ya dok ya, saya juga penasaran itu kalau misalkan katarak akibat DM itu juga bisa dioperasinya tuh dengan ganti lensa juga ya dok? Betul. Prosedur operasi katarak dengan katarak pada pasien DM dengan katarak dengan pasien tidak DM itu prosedur atau tekniknya sama aja. Cuman untuk pasien dengan diabetes biasanya kita memberikan ada tetes mata profilaksis dan nanti akan ada obat lanjutan setelah operasi yang agak sedikit berbeda karena pasien katarak dengan diabetes itu memiliki resiko adanya makular edema yang lebih tinggi ya dibandingin pasien yang enggak DM. Oke, gitu. Terus juga mungkin ya dok, banyak juga pastinya ditanyain sama pasien DM nih, dok ada tips and triknya tidak sih dok ya? Kalau saya pasien DM ini tidak terkena katarak tersebut dok. Oke. Untuk pasien DM. Untuk dok. pasien DM nggak mau kena katarak dini ya maksudnya ya, nggak mau kena katarak duluan gitu ya. Ya gula darahnya mesti dijaga. Yang penting karena semuanya tuh balik lagi ke kadar gula darah. Kadar gula darahnya mesti dijaga stabil terus. Gitu. Stabil terusan itu biasanya katarak dini itu tidak akan menyerang pada pasien dengan gula darah yang stabil. Itu stabil pada level normal ya maksudnya. Tapi kalau saya nggak mau katarak sama sekali itu agak sulit ya karena katarak itu adalah proses penuaan. Gitu. Jadi katarak itu normal terjadi pada masyarakat lansia, pada masyarakat yang usianya sudah lanjut karena katarak itu adalah proses penuaan atau proses degeneratif lensa yang normal. Jadi orang kalau umurnya panjang insya Allah at some point pada titik tertentu pasti katarak. Pasti katarak. Iya, pasti katarak. Jadi kalau saya nggak mau katarak seumur hidup, dia bilang nggak apa-apa katarak itu tanda-tanda umur panjang. Atau balik lagi, ya mungkin itu udah rencana dari yang di atas ya dok ya? Iya betul, karena itu proses degeneratif yang normal. Jadi nggak perlu ditakutin, saya nggak mau banget katarak. Dan balik lagi kayak yang tadi saya bilang, katarak itu memang saat ini adalah leading cause atau penyebab utama kebutaan di dunia. Tapi dia adalah kebutaan yang reversible, itu dapat diperbaiki kalau katarak itu. Oke dokter, ini tanpa terasa kita membahas mengenai yang katarak, mengenai masalah diabetes dan dampaknya untuk kesehatan mata ini sudah di ujung acara. Dan saya ingin mendengarkan closing statement singkat dari dokter nih untuk para pasien nih. Iya, oke. Jadi untuk pasien-pasien atau yang nonton yang punya kerabat atau kenalan yang menderita diabetes, kalau memang belum tahu soal adanya komplikasi diabetes pada mata, nah itu bisa ya diobrolin atau disampaikan ke orang-orang di sekitarnya bahwa orang diabetes itu penting sekali untuk melakukan check up mata ke dokter spesialis matanya untuk diketahui apakah ada gangguan atau apakah ada komplikasi yang disebabkan oleh diabetes di matanya. Karena itu banyak sekali kejadiannya yang datang itu udah terlalu advance atau terlalu terlambat lah kita bilang, datang itu kondisi sarafnya udah perdarahan udah terlalu banyak, udah terlalu tinggi ininya grade-nya gitu. Jadi penanganannya pun nggak bisa maksimal. Kalau dia check up dari awal,
semoga penanganannya bisa lebih maksimal. Amin, amin. Semoga bisa tertangani dengan maksimal Betul. ya. Oke, terima kasih banyak kepada Dr. Adisti, spesialis mata dari Rumah Sakit Tiara Bekasi yang telah membahas kepada kita semua diabetes dan dampaknya untuk kesehatan mata. Terima kasih banyak ya dokter. Iya, thank you ya. Terima kasih banyak juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Dokterku hari ini. Jangan lupa saksikan selalu Dokterku setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9 sampai jam 10 lagi hanya di El Sinta TV. Saya Stefani Claudia juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa, sehat selalu, jaga kesehatan mata ya. Gue kasih tahu daripada lo punya bakat terpendam tapi nggak tersalurkan, mendingan lo perform aja di teras.